di sorga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini karena kami boleh bersekutu di tempat ini. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami sehingga kami menjadi dekat dengan Allah. Terima kasih Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih kami belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan mengajarkan kami kebenaran-kebenaran sejati. Tidak ada penyesatan dan tidak ada kepalsuan. Kiranya kebenaran sejati, kebenaran murni bisa disampaikan dalam nama Yesus. Berkati kami semua, berkati yang mendengar, berkati yang berbicara. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, salam semuanya. Ya, puji Tuhan buat semua kita yang bisa hadir di tempat ini. Saya percaya bahwa kehadiran kita tentu tidak secara kebetulan. Oke, saudara, kita akan belajar mengenai kepribadian dan keilahian Roh Kudus. Kepribadian dan keilahian Roh Kudus. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Tolong Pak Heri nanti baca. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, nah saudara, di ayat tadi kita bisa melihat di mana saudara Yesus berjanji, ya Dia akan mengirim penolong kepada kita. Ya, jadi ketika Yesus sebelum Dia naik ke sorga, Dia berjanji bahwa Dia akan mengirim. Ya, Dia akan mengirim yaitu penolong yang lain. Ya, artinya ada pribadi yang lain selain dirinya. Ya, saudara, dikatakan, saya baca ulang, aku akan meminta pada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, saudara, di sini kita belajar mengenai kepribadian dan keilahian Roh Kudus. Ya, saudara, bahwa ada satu pribadi selain pribadi Bapa, selain pribadi Yesus, ada satu pribadi yaitu Roh Kudus. Di sini dikatakan, aku akan meminta pada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi ada penolong yang lain selain Bapa, ada penolong yang lain selain Yesus. Ini dijanjikan oleh Yesus sebelum Dia naik ke surga. Nah saudara, ini perlu kita pelajari baik-baik. Saudara, ini benar-benar harus kita pahami, kita pelajari dengan baik, dengan secara jelas dan mendalam. Kenapa saudara? Karena ada banyak, perhatikan baik-baik saudara, ada banyak kesalahan dalam memahami doktrin tentang Allah. Ya, saudara, perlu diperhatikan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dia sebagai Allah dan Dia juga merupakan pribadi. Tetapi pandangan ini saudara, dalam kalangan Kristen sendiri, dalam kalangan Kristen, pandangan ini itu ada banyak pandangan yang berbeda. Bahkan kalau kita boleh bilang itu pandangan sesat. Jadi mengenai Roh Kudus ini banyak orang salah menanggapi. Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam bahwa Roh Kudus sebagai Allah dan sebagai pribadi, saya menyampaikan yang pertama saudara, bahwa ada banyak doktrin sesat tentang Allah Roh Kudus. Saudara, banyak orang menafsir bahwa Roh Kudus itu hanya semacam kuasa. Hanya semacam kuasa, bukanlah pribadi. Bukan Allah, bukan pribadi.
Nah saudara, ajaran-ajaran yang mengajarkan itu banyak. Di dalam kalangan Kristen, itu pengajaran itu dari gereja mula-mula hingga hari ini, itu begitu berkembang. Persoalannya hari-hari ini, banyak orang Kristen yang tidak bisa membedakan. Kalau khotbah disampaikan oleh Bapak Pendeta, mau khotbahnya apa saja, yang penting itu firman Tuhan diterima-terima aja. Akhirnya saudara, banyak orang tidak bertumbuh dengan baik. Kenapa? Karena pengajaran yang salah. Ya, saudara, siapakah Allah itu? Siapakah Roh Kudus itu? Saudara, Roh Kudus itu adalah Allah, dan dia juga adalah satu pribadi. Nah saudara, kalau kita sekarang perhatikan baik-baik, kalau di zaman sekarang pengajaran ini yang bertentangan dengan pengajaran Alkitab kita, itu ada banyak sekali. Pertama, saya mau sampaikan satu pengajaran sesat yang tidak boleh kita terima. Yang pertama adalah pengajaran saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya kuasa. Dia bukan bilang pribadi. Roh Kudus itu hanya kuasa. Apalagi saudara bilang Roh Kudus itu Allah. Udah pasti tidak mau mengakui begitu. Saksi Yehova mengajarkan itu. Makanya saksi Yehova dalam menafsir Alkitab tidak bisa mengandalkan Roh Kudus. Jadi mereka mengandalkan kekuatan pikiran mereka sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus itu buat mereka hanya semacam kuasa. Ya, bukan pribadi. Apalagi bukan Allah buat mereka. Yang mengajarkan ini saksi Yehova. Saksi Yehova ini dapat pengajaran dari mana? Saudara, saksi Yehova ini mendapatkan pengajaran dari Bapak yang namanya Arius. Ya, apa kata Arius mengenai Allah? Khususnya Roh Kudus. Saudara, bagi Arius, yaitu di abad keempat ya, di abad keempat ya, gereja mula-mula zaman purba. Saudara, bagi Arius katanya Roh Kudus itu hanya semacam kuasa. Jadi saudara, termasuk juga Yesus, buat dia Yesus itu hanya ciptaan, tapi dia mau dipakai oleh Allah untuk menjadi kepala dari segala sesuatu. Ya, dia dipakai oleh Allah untuk menciptakan. Jadi bagi mereka, bagi Arius, saudara, Roh Kudus itu, Allah itu atau Yesus itu hanya semacam pribadi yang diciptakan oleh Allah. Sementara yang kita tahu, saudara, Alkitab jelas-jelas berkata bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Dia bukan diciptakan, tapi dia adalah malah pencipta. Ya. Dia adalah Allah. Nah saudara, saksi Yehova mendapatkan pengajaran dari Arius ini. Jadi dari pengajaran Arius ini banyak berkembang berbagai macam doktrin mengenai Allah. Nah saudara, pengajaran-pengajaran ini bukan hanya saksi Yehova yang mengajarkan ini. Siapa lagi saudara tokoh-tokoh yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi? Ya, Roh Kudus itu bukan Allah. Siapa tokoh-tokoh yang mengajarkan begitu? Saudara, ada banyak tokoh yang mengajarkan bahwa Yesus itu hanya, Roh Kudus itu hanyalah kuasa. Itu pertama tadi saksi Yehova. Kedua saudara, itu tadi oleh Arius dari abad keempat. Terus sekarang banyak sekali, saya mau kasih contoh kepada saudara supaya saudara ingat. Satu saudara, Bapak Pendeta Yusuf Roni. Bapak Pendeta Yusuf Roni mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah. Lalu menurut dia Roh Kudus itu apa? Bagi Yusuf Roni, Roh Kudus itu hanya sifat Allah. Jadi saudara, sifat Allah dengan Allah, kalau kita bilang Roh Kudus hanya sifat Allah, berarti dia bukan pribadi, berarti dia bukan Allah. Nanti kita lihat di dalam Alkitab, apakah memang Roh Kudus itu Allah atau bukan? Apakah Roh Kudus itu pribadi atau bukan? Selain saksi Yehova yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu hanya semacam kuasa, nah saudara, Bapak Yusuf Roni mengajarkan bahwa Roh Kudus itu hanya sifat Allah. Ya. Saudara, Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, tapi dia bilang Roh Kudus itu hanya sifat Allah. Berarti kalau Roh Kudus itu hanya sifat Allah, berarti itu dia bukan Allah, berarti dia bukan pribadi. Kalau hanya sifat, berarti tidak bisa disembah, tidak boleh berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus pun tidak bisa layak menerima penghormatan kita. Kenapa? Karena dia hanya sifat. Dan Yusuf Roni mengajarkan begitu. Saudara, siapa lagi? Saya mau coba mengungkapkan beberapa
pendeta-pendeta yang mengajarkan doktrin tentang Tritunggal yang berbeda. Pertama itu tadi Yusuf Roni. Yang kedua saudara, itu juga termasuk Bapak Pendeta Yosua Tewu. Saudara nanti boleh lihat khotbah-khotbah Bapak Pendeta Yosua Tewu di video-video. Apa pengajaran Bapak Pendeta Yosua Tewu, saudara? Bapak Pendeta Yosua Tewu berkata bahwa Roh Kudus itu, Roh Kudus itu adalah Yesus. Bapa itu juga adalah Yesus. Jadi dia penganut ajaran sabelisme. Sabelisme itu mengajarkan tentang ketunggalan pribadi Allah. Jadi Allah itu hanya satu hakikat dan satu pribadi. Saudara, ini pengajaran yang heboh. Saudara, dia seorang pendeta yang mengajarkan kepada banyak jemaat bahwa Roh Kudus itu hanyalah sifat Allah. Berarti dia hampir sama dengan Yusuf Roni. Lalu saudara, kalau itu sifat Allah, maka Roh Kudus itu, saudara, bagi dia itu hanya merupakan rupa yang berbeda dengan Yesus. Bentuknya yang berbeda. Berarti dia penganut juga selain sabelisme, dia penganut modalisme. Artinya Allah itu hanya berubah rupa. Jadi Allah Bapa itu ketika dia turun ke dunia jadi Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, dia jadi Roh Kudus. Saudara, ini pengajaran di gereja bermacam-macam dan banyak orang bingung hari ini. Saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya, nanti kita lihat saudara bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus itu juga adalah Allah. Dia pribadi yang berbeda dengan Yesus. Dia pribadi yang berbeda dengan Allah Bapa. Allah Bapa itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu bukan Bapa. Tapi saudara, Bapak Pendeta Yosua Tewu mengajarkan bahwa Allah Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Roh Kudus. Saudara, ini pengajaran yang bisa dibilang kacau balau di dalam gereja ini. Makanya jemaat perhatikan baik-baik. Karena ini menentukan keimanan kita. Ini merupakan dasar mutlak dari iman kita. Kalau kita tidak memahami kealahan, konsep kealahan dalam kekristenan, kita akan pasti tidak bertumbuh. Kita nggak akan mengenal keselamatan kita yang sejati. Kita nggak mengenal bagaimana Roh Allah memimpin kita setiap hari. Kita nggak akan bisa kenal. Bagaimana kalau kita bilang dia adalah sifat Allah, Roh Kudus hanya sifat Allah? Bagaimana saudara bisa dipimpin oleh sifat? Tidak bisa. Makanya banyak orang Kristen nggak bisa merasakan apa-apa dalam hidupnya, nggak merasakan dipimpin Allah. Makanya banyak orang Kristen hidupnya nggak berubah. Kenapa? Karena bagi dia Roh Kudus itu hanya sifat, bukan pribadi Allah dan bukan Allah. Jadi saudara, ini harus dipahami benar-benar supaya kita tidak salah, sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik. Nah, siapa lagi yang mengajarkan tentang keanehan dan kesesatan-kesesatan di dalam gereja mengenai kealahan atau ketritunggalan Allah? Saudara, satu lagi yang cukup terkenal adalah seorang teolog yang namanya Bapak Pendeta Erastus. Saudara, saya menyampaikan ini supaya jemaat boleh memberi perhatian, supaya jangan asal terima. Saudara, apa pengajaran Bapak Erastus? Saudara, dalam ketritunggalan, Pak Erastus mengakui ketritunggalan Allah. Tetapi bagi dia Yesus itu jauh lebih rendah dari Allah Bapa. Saudara, pengajaran Pak Erastus begitu. Kalau saudara teliti, itulah pengajaran Pak Erastus. Dia berkata bahwa Allah Bapa itu jauh lebih tinggi daripada Allah Anak. Yesus memang bukan ciptaan, Yesus memang Allah, tapi Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa. Nah saudara, ini semua pengajaran-pengajaran yang berbeda. Bahkan saudara, ini karena ini sifatnya dasar dalam kepercayaan Kristen, ini bisa menjadi saudara, bisa membuat jadi ini bisa jadi aliran-aliran yang bisa dikatakan menyesatkan. Karena saudara coba perhatikan, kalau Yesus itu adalah pribadi yang lebih rendah dari Allah Bapa, berarti kita penganut bukan monoteisme.
Bukan Allah itu Esa, tapi Allah itu tiga. Kalau kita berkata Yesus itu jauh lebih rendah dari Allah Bapa. Jadi pengajaran Pak Eras itu salah. Saudara, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu sejajar, sederajat. Makanya mereka dibilang masing-masing Allah Bapa itu Allah, Roh Kudus, Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Tapi ini satu Allah, bukan tiga Allah. Tapi tiga pribadi. Satu Allah, tapi tiga pribadi. Ini penting sekali dipahami bagi anak Tuhan. Nah saudara, ada banyak muncul pengajaran-pengajaran sesat dalam gereja hari ini. Nah saudara, mari kita memperhatikan, ya. Mari kita jangan ikut sesat. Ya, karena ini menentukan keselamatan kita. Ini menentukan kehidupan kekal kita. Kalau ini salah, maka kita bisa mengajarkan di gereja-gereja kesalahan besar. Dan banyak orang bingung, dan banyak orang akhirnya tidak memiliki kepastian keselamatan. Banyak orang Kristen hari ini tidak punya kepastian keselamatan. Kalau ditanya sudah selamat belum? Saudara, orang Kristen kalau ditanya sudah selamat belum? Mereka bilang, ya yang menentukan kan akhir, bukan awal. Mereka bilang yang menentukan itu akhir, bukan awal. Saudara, keselamatan dalam Kristen tidak ditentukan di akhir. Halo, perhatikan baik-baik. Keselamatan dalam kekristenan, keselamatan yang dikaruniakan Yesus pada kita tidak ditentukan di akhir. Keselamatan kita ditentukan di awal. Keselamatan yang awal ini itu sampai akhir. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kita keselamatan kita di awal itu akan dijaga terus sampai akhir. Jadi yang menjaga keselamatan kita sampai akhir, yang kita terima di awal tadi, itu adalah Yesus. Yang katakan Dia yang memilih kita, Dia yang menetapkan kita. Ya, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya, sehingga kita tidak bisa binasa, kita pasti selamat. Nah saudara, inilah kepastian keselamatan yang kita harus punya ketika kita percaya pada Yesus. Kalau kita adalah orang bilang kita percaya pada Yesus, tapi kita nggak percaya pada keselamatan yang Yesus sediakan, saudara, itu sama seperti orang menerima sesuatu, dia membeli sesuatu, tapi dia nggak mendapat sesuatu dari yang dia beli. Misalnya dia beli tanah, ya dia bayar, tapi dia nggak bisa memiliki tanah itu. Saudara, seharusnya kalau beli tanah, kita beli tanah, maka setelah kita bayar, tanah itu menjadi milik kita. Jadi begitu juga dengan Yesus. Ketika Anda percaya pada Yesus, Yesus sudah membayar semua dosa kita. Artinya bahwa ketika kita percaya pada Yesus, berarti berkat daripada kematian Yesus itu keselamatan, itu menjadi milik kita sekalian. Jadi jangan hanya percaya kita sudah dibayar, tapi kita nggak percaya bahwa keselamatan itu jadi milik kita. Nah ini bahaya saudara. Jadi kalau saudara memiliki keyakinan iman pada Yesus, itu juga artinya Anda harus percaya sekalian bahwa keselamatan dalam Yesus itu adalah menjadi milik Anda yang pasti. Dan tidak ada yang bisa merebutnya dari tangan Tuhan Yesus. Jadi yang menjaga keselamatan kita bukan kita, tapi yang menjaga keselamatan kita itu adalah Yesus sendiri. Jadi makanya keselamatan itu diterima di awal, yang akhir itu hanya perwujudan. Saudara, kita menyatakan diri sebagai anak-anak Allah sama seperti Yesus menyatakan diri. Itu yang disebut pemuliaan anak-anak Allah. Di sanalah kita akan menunjukkan diri yang sebenarnya. Di sana kita menjadi orang yang disempurnakan. Makanya bangga kalau kita punya Yesus ini, bangga. Ya, walaupun dunia ini kita nggak punya, ingat dunia ini pasti akan lenyap. Uang juga tidak akan bisa membawa kita ke surga. Saudara, banyak orang hanya mencari uang, tapi mereka lupa keselamatan mereka. Saudara, keselamatan itu lebih berharga dari apapun. Tidak ada yang bisa membeli keselamatan itu. Itu hanya Yesus yang bisa mengaruniakan keselamatan itu bagi kita. Oke saudara, jadi itu yang pertama adalah pandangan-pandangan yang salah, pandangan-pandangan sesat tentang kealahan, dan khususnya kita bicara mengenai Roh Kudus sebagai pribadi dan Dia sebagai Allah. Nah saudara, kita perhatikan ya beberapa hal bahwa saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi dan Dia juga adalah Allah. Nah saudara, yang pertama kita perhatikan,
Saudara, yang pertama kita melihat bukti-bukti Alkitab di mana Roh Kudus adalah pribadi. Ya, saudara, kita akan melihat bukti-bukti. Alkitab menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Jadi Roh Kudus itu bukan semacam kuasa, bukan hanya semacam sifat, tapi Roh Kudus itu adalah pribadi. Pertama, saudara, buktinya apa? Tadi saudara, di dalam bacaan kita di dalam Yohanes berapa tadi? Berapa? 14 ayat. Nah saudara, tolong dibaca sekali lagi Pak Erik. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah saudara, tadi dikatakan di situ Dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Ya, Dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Nah saudara, dalam Alkitab, ya, dalam kamus Yunani, saudara, Roh Kudus ini, saudara, itu diberikan, dia memiliki jenis kelamin. Ya. Dalam Alkitab, dalam gramatikal Yunani, saudara, itu ada 3 sifat, ada 3 kelamin, saudara. Kelamin maskulin, terus feminin, dan netral. Nah saudara, Roh Kudus itu, saudara, kadang-kala Roh Kudus itu dikasih jenis kelamin, yaitu maskulin. Ya. Ketika Yesus menjelaskan pelayanan Roh Kudus, makanya memakai kata pneuma. Ya, pneuma dengan kata ganti Yunani bentuk maskulin. Ya, itu tadi katanya ekeinos. Ya. Seperti yang tercatat dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang. Nah, perhatikan kata Ia di situ. Ya, apabila Ia datang, Ia itu kata ganti. Kata ganti pribadi Roh Kudus. Kalau Ia datang, nah kata Ia di situ itu pakai kata jenis kelamin maskulin, ya. Nah, saudara, jadi saudara perhatikan baik-baik, seperti yang tercatat di dalam ayat ini dikatakan apabila Ia datang, yaitu Roh atau pneuma, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah saudara, di sini Yohanes sengaja menggambarkan Roh Kudus sebagai satu pribadi, bukan suatu kekuatan besar. Jadi saudara, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Makanya dia digambarkan di sini oleh Yohanes menuliskan berjenis kelamin maskulin. Jadi ini sebenarnya memberikan sebuah gambaran bahwa Roh Kudus itu, saudara, itu bukan hanya sifat. Roh Kudus itu bukan hanya kuasa, semacam kuasa, tapi Roh Kudus itu adalah pribadi.
Nah saudara, selanjutnya kita ada lagi. Ada beberapa bukti. Yang saya akan menyampaikan beberapa bukti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dan bukan hanya semacam kuasa atau semacam sifat Allah. Nah saudara, kedua, itu tadi sifat pertama, saudara, bahwa saudara Roh Kudus itu memiliki jenis kelamin, ya, menunjuk kepada jenis kelamin. Artinya menggambarkan sebagai pribadi, bukan sifat, bukan kuasa. Ini harus diperhatikan ya. Oke, yang kedua, perhatikan baik-baik. Yang kedua, saudara, bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi berdasarkan pertimbangan bahwa Roh Kudus memiliki dan menunjukkan sifat-sifat dasar dari satu pribadi. Jadi saudara, di dalam Alkitab kita melihat bahwa Roh Kudus itu memiliki sifat-sifat dasar dari satu pribadi. Apa sifat-sifat daripada satu pribadi? Ya, kita disebut pribadi. Amin. Ya, sifat-sifat pribadi itu apa? Kenapa kita disebut pribadi? Karena kita memiliki sifat-sifat pribadi. Apa itu sifat-sifat dasar pribadi? Punya pikiran. Apa lagi? Punya perasaan. Punya kehendak. Jadi Roh Kudus itu dia memiliki sifat-sifat itu. Lalu kalau dia memiliki sifat-sifat itu, kita bilang dia kuasa atau sifat, itu kita menyalahi kebenaran Alkitab. Ya, saudara, dia punya kehendak, dia punya pikiran, dia punya perasaan. Coba kita misalnya melihat di dalam Alkitab. Kita coba lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus kita nggak baca banyak ya, tapi saya menunjukkan bahwa Roh Kudus itu punya sifat-sifat yang menunjukkan dia adalah pribadi. Kalau dibaca, baik, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya. Saudara, Roh Kudus apa di situ? Dia dikatakan mengetahui dan menyelidiki apa yang ada di dalam diri Allah. Jadi saudara, Roh Kudus itu menyelidiki. Kalau dia hanya kuasa, kalau dia hanya sifat-sifat, bisakah menyelidiki? Mana ada sifat-sifat bisa menyelidiki? Mana ada kuasa bisa menyelidiki? Saudara, Roh Kudus memiliki pengetahuan, memiliki kecerdasan. Dia sampai tahu segala hal yang ada dalam diri Allah. Tidak ada satu orang pun yang tahu hal itu. Tapi Roh Kudus tahu kedalaman hati Allah, keinginan Allah, rencana Allah. Itu Roh Kudus tahu. Nah, kalau kita bilang itu hanya sifat-sifat, itu salah besar. Ya. Makanya saya ketika mendengarkan khotbahnya Pak Yosua Tewu, dia berkata, kenapa kok di dalam Alkitab ada tulisan kita? Marilah kita menciptakan manusia yang segambar dengan kita. Marilah kita, kata kita ini kan kata ganti Allah. Marilah kita. Lalu ketika Pak Yosua Tewu menjelaskan ini, dia bilang kata kita di situ itu karena Allah itu punya banyak sifat. Sifat maha adil, maha besar, maha kuasa, maha suci, maha adil dan sebagainya. Nah, dia mengatakan kata kita itu, kenapa sampai menulis kata kita di situ, Allah itu dikasih kata ganti kita, itu karena menunjukkan kejamakan sifat Allah. Saudara, itu salah besar. Jangan percaya. Amin. Halo, amin. Saudara, di situ kata kita.
kata kita di situ itu jelas ada pribadi, ya, yang pribadi yang terdiri dari lebih daripada satu pribadi. Makanya dibilang kita, kata ganti kita di situ. Berarti ketika Allah menciptakan manusia, ada semacam musyawarah ilahi. Di antara tiga pribadi ini mereka bermusyawarah, marilah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Ya. Jadi saudara, makanya kalau kita lihat Roh Kudus tadi, dia bisa memahami segala apa yang ada dalam hati Allah. Dia maha cerdas, dia maha tahu. Lalu saudara, ada banyak sifat-sifat lain, misalnya Roh Kudus bisa nggak berduka cita? Bisa? Bisa. Roh Kudus bisa nggak didustai? Bisa. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Ya, bagaimana kita lihat? Kita melihat dari Roh Kudus itu, dia memiliki sifat-sifat yang menunjukkan dia adalah pribadi. Ya. Kalau dia hanya kuasa, ya nggak mungkin dia punya rasa, nggak mungkin dia punya perasaan, nggak mungkin dia punya rasio. Kalau itu hanya sifat atau hanya kuasa. Ya, ingat Yusuf Rodi mengajarkan itu hanya sifat katanya. Roh Kudus itu hanya sifat Allah. Ya. Jadi saudara yang kasih, kita harus pahami ini karena penting saudara. Penting karena ketika kita memahami Roh Kudus, itu akan membuat kita lebih mudah untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam diri kita. Makanya orang kita itu kok bisa punya keberanian. Kenapa orang Kristen bisa punya kemampuan untuk menghadapi segala macam tantangan? Karena ada Roh Kudus sebagai pribadi yang menjadi penolong buat kita. Halo, amin? Amin. Oke saudara, jadi Roh Kudus itu memiliki sifat-sifat yang menunjukkan dia adalah pribadi. Yang ketiga, saudara, bukti yang ketiga, Roh Kudus itu, ya, saudara merasakan pertimbangan bahwa Roh Kudus melakukan tindakan-tindakan dari suatu pribadi. Jadi dia punya tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa memang dia itu adalah pribadi. Dia punya tindakan-tindakan apa? Coba kita lihat saudara. Nah, tolong dibaca dalam Kisah Para Rasul ayat 9 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dalam hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ya. Saudara, Roh Kudus dia menunjukkan bahwa dia adalah pribadi melalui tindakan-tindakannya. Roh Kudus di situ ngapain? Roh Kudus di situ apa? Menghibur. Bisa sifat-sifat menghibur? Bisakah suatu kuasa menghibur? Dia punya tindakan menghibur. Menghibur jemaat. Makanya dia disebut Roh penghibur. Terus lagi kita tahu lagi ada banyak ayat. Coba satu lagi, Roma pasal 8 ayat 27. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya. Saudara, Roh Kudus berdoa. Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus. Kalau berdoa bisa sifat berdoa? Mana ada sifat-sifat yang bisa berdoa? Mana ada kuasa yang bisa berdoa? Jadi saudara, Roh Kudus itu menghibur. Roh Kudus itu berdoa. Roh Kudus itu mengajar. Kalau dia bukan pribadi, bagaimana bisa mengajar? Roh Kudus menguduskan. Roh Kudus memateraikan. Roh Kudus menghidupkan. Ya. Saudara, dikatakan Alkitab bahwa Roh yang membangkitkan Yesus dari antara mati, ia juga yang akan membangkitkan, menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Roh Kudus itu menghidupkan.
Kalau kita bilang itu bukan pribadi, itu aneh. Yang aneh itu kita. Jadi kalau bisa dibilang Roh Kudus itu bukan pribadi, itu aneh. Pendeta yang berkata Roh Kudus itu bukan pribadi, Roh itu hanya sifat, itu adalah aneh. Jangan dipercaya. Halo, amin? Amin. Saudara, kita harus berdiri di atas kebenaran. Jangan karena saudara, perhatikan baik-baik saudara, ada banyak orang menentang doktrin Tritunggal. Kenapa saudara? Karena kalau menurut Bapak Pendeta Yusuf Tebu, dia katakan begini, istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Makanya kata Alkitab, kata Tritunggal itu karena tidak ada dalam Alkitab, kita nggak boleh pakai. Saudara, walaupun tidak ada tulisan Tritunggal di dalam Alkitab, tapi saudara dalam Alkitab, ya konsep Tritunggal itu sangat jelas. Walaupun tidak tertulis secara harfiah, tapi dia tersirat. Dia punya makna eksplisit, implisit di dalam Alkitab kita. Bagaimana kita bisa menyangkal itu, saudara? Bagaimana kita bisa menyangkal bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi, bukan Allah, hanya kuasa atau hanya sifat? Saudara, itu salah. Jadi mari saudara, saya melihat saudara, kenapa banyak orang yang bertumbuh? Karena pemahaman mereka terhadap Roh Kudus sebagai pribadi dan sebagai Allah, itu mereka kurang paham. Saudara, Roh Kudus itulah yang membuat kita menjadi sempurna. Ya, kuasa Kristus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu diterapkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus yang membuat kita bisa menikmati karya-karya Allah itu, karya Yesus itu. Nah, kalau Roh Kudus itu kita anggap pribadi, kita hanya menganggap dia kuasa dan hanya sifat, nah itu akhirnya kita nggak bisa menikmati persekutuan Roh Kudus. Bagaimana juga Roh Kudus bisa menghibur? Saudara, ketika ada masalah, misalnya putus cinta, ya bisa bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia tidak punya pengharapan lagi. Dia merasa nggak punya penghiburan lagi di dalam dirinya. Kenapa? Karena bagi dia Roh Kudus itu bukan penghibur, bukan penolong, bukan pengajar. Kalau kita bilang itu hanya sifat Allah, berarti Roh Kudus kita nggak bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Kita nggak bisa berdoa pada Roh Kudus. Kita nggak bisa memberi penghormatan pada Roh Kudus. Jadi saudara, kalau sampai orang bilang Roh Kudus itu bukan pribadi, wah itu bahaya. Itu bahaya besar. Makanya saudara, anak-anak Tuhan hari ini harus banyak belajar Alkitab. Amin. Halo, amin. Amin. Ya, saudara, supaya kita jangan disesatkan. Oke, saudara, ada beberapa bukti lagi. Ya, tadi Roh Kudus itu memiliki bukti-bukti sebagai pribadi melalui tindakan-tindakan. Dia menghibur, dia berdoa, dia mengajar, dia membimbing. Halo, amin. Oke, selanjutnya saudara. Selanjutnya, bukti saudara bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia memiliki hubungan. Ya, dia memiliki hubungan sebagai suatu pribadi dengan pribadi-pribadi lain, dengan pribadi Bapa dan pribadi Yesus. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul, saudara. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 28. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 28. Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ya, dikatakan keputusan Roh Kudus dan keputusan apa? Kami. Jadi dengan para rasul, dengan Roh Kudus itu punya relasi, sehingga mereka bisa mengambil keputusan. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi dalam dia punya relasi dengan para rasul. Jadi dalam mengambil keputusan, Roh Kudus ikut mengambil keputusan, lalu para rasul juga ikut mengambil bagian dalam keputusan itu.
Jadi Roh Kudus memimpin untuk mengambil keputusan. Dan Roh Kudus itu punya relasi dengan para rasul. Kita juga lihat relasi Roh Kudus dengan Yesus. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 16-14. Ya, dia punya relasi. Kalau dia nggak punya relasi, itu bukan pribadi, saudara. Ayo kita baca Yohanes 16-14. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, saudara, dia apa katanya? Dia memuliakan. Coba ulangi Pak Eri, coba perhatikan kata-katanya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, ia memuliakan aku, kata Yesus. Ia di situ siapa? Roh Kudus. Ia memuliakan aku, terus dikatakan sebab ia memberitahukan. Dia memberitakan tentang apa? Tentang Yesus. Jadi dia juga nggak ada konfrontasi dengan Yesus. Mereka ini ada hubungan yang kerjasama yang harmonis. Saudara, dia menerima mandat dari Yesus. Dia menyampaikan tentang Yesus. Bahkan sampai dia memuliakan Yesus. Firman Tuhan berkata, kalau bukan Roh Kudus tidak ada yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus itu sampai menolong kita sampai bisa bilang tentang Tuhan, Yesus itu Tuhan. Tidak ada Roh Kudus yang berkata Yesus itu terkutuklah Yesus, tidak ada. Kalau saudara sampai bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu karena bantuan Roh Kudus. Jadi saudara, Roh Kudus itu punya relasi yang sangat baik dengan Yesus, punya hubungan kerjasama yang baik dengan Yesus. Kalau itu hanya sifat dan hanya kuasa, nggak mungkin ada relasi yang seperti itu. Ya, dia memuliakan Yesus, dia mengajarkan yang apa-apa yang dia terima dari Yesus. Jadi Roh Kudus ini tidak mengajarkan apa-apa selain daripada apa yang kata Yesus, apa yang Alkitab katakan. Makanya kalau misalnya ada ajaran-ajaran di luar apa kata Alkitab, tolak. Kita harus berdiri di atas Alkitab. Halo, amin? Amin. Amin? Amin. Oke saudara, selanjutnya kita lihat lagi. Oke saudara, jadi itu tadi yang pertama tadi pandangan-pandangan yang salah tentang doktrin tentang kealahan, khususnya mengenai Roh Kudus. Yang kedua saudara, itu tadi bukti-bukti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Sekarang yang ketiga, bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Ya, kita akan belajar secara singkat saja saudara, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi kalau misalnya ada yang menentang bahwa Roh Kudus itu bukan Allah, saudara harus tahu ayat-ayatnya, supaya jangan saudara sesat. Harus punya ayat. Ya. Nah saudara, pertama bukti berdasarkan pernyataan Alkitab bahwa sebutan Roh Kudus dan Allah atau Tuhan dapat saling dipertukarkan. Ya, sebutan. Perhatikan baik-baik yang pertama, sebutan Roh Kudus dan Allah itu bisa saling ditukar. Misalnya kadang-kadang dibilang Allah, kadang-kadang dibilang Roh Kudus. Jadi Allah itu kadang ditukar dengan kata Roh Kudus. Roh Kudus kadang ditukar dengan kata Allah. Nah coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 27. Coba kita lihat. Tolong Pak baca. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya. Apa terlihat nggak di situ? Coba kita lihat di Yesaya. Ini ayat paralelnya, ya. Yesaya ayat pasal 6 ayat 8 sampai 10. Yesaya pasal 6 ayat 8.
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah ini kepada bangsa ini. Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ya saudara, perhatikan dalam Yesaya 6 itu ayat 8 sampai 10 itu kan dikutip oleh Paulus. Ya, itu kutipan Paulus dari Perjanjian Lama. Jadi Paulus mengutip ya Yesaya 6 ayat 8 sampai 10. Ya, itu dikutip di dalam Kisah Rasul 28 ayat 25 sampai 27. Dikatakan di situ saudara, Paulus berkata bahwa firman itu disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaraan Nabi Yesaya. Ya, jadi perhatikan saudara, Paulus mengutip bahwa firman itu disampaikan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi pertama, saudara, dalam kitab dalam Paulus itu, dalam Paulus mengutip itu, dia berkata firman itu disampaikan oleh siapa? Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, di dalam kitab Yesaya sendiri, ya, saudara, semacam Paulus merubah posisi atau merubah oknum. Ya, saudara, dikatakan di dalam Yesaya 6 itu ayat 8 sampai 10 dikatakan bahwa itu adalah suara Tuhan kepadanya, yang menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Ya. Jadi dalam kutipan Kisah Para Rasul bahwa firman itu disampaikan oleh Roh Kudus. Nah, di dalam kitab Yesaya dikatakan itu adalah suara Tuhan. Jadi dikutip di dalam Kisah Para Rasul itu adalah firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Tapi di kitab Nats Yesaya yang dikutip dikatakan itu suara Tuhan. Jadi saudara perhatikan dalam ayat itu saja ada pertukaran. Bisa diganti itu suara Tuhan atau firman yang disampaikan Roh Kudus. Ya, artinya bahwa penempatan pertukaran itu menunjukkan bahwa memang Roh Kudus itu Allah. Salah satu contoh lagi misalnya di Kisah Rasul pasal 5, atau kita baca. Ketika saudara siapa Ananias Safira mendustai Roh Kudus. Ya, itu di ayat pertama dikatakan engkau mendustai Allah. Baru nanti selanjutnya dikatakan engkau mendustai Roh Kudus. Jadi pertama mendustai Allah, nanti selanjutnya dikatakan mendustai Roh Kudus. Ya, akhirnya nanti Ananias Safira mati di tempat. Jadi saudara, penempatan itu ada pertukaran nama, perubahan nama ditukar begitu saja. Itu artinya menunjukkan bahwa memang dia Allah. Ya. Ketika Petrus berkata, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Padahal sebelumnya berkata mendustai Allah. Bukankah engkau mendustai Roh Kudus? Jadi saudara, Roh Allah dan Roh Kudus itu sama-sama nama yang kadang-kala bisa ditukar-tukar. Itu bukti pertama bahwa dia adalah Allah. Oke saudara, bukti kedua bahwa dia Allah. Oke saudara, kita lihat di dalam dalam Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Yeremia 31 ayat 33 dan 34.
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, dikatakan kata di situ dalam kitab Yeremia ini, demikianlah firman Tuhan. Itu saudara, ayat perjanjian lama ini dikutip di perjanjian baru di kitab Ibrani. Coba kita lihat kitab Ibrani. Kitab Ibrani 10 ayat 16 sampai 17. Ibrani 10 ayat 16 sampai 17. Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Ya, saudara, dikatakan di dalam perjanjian lama, ya, itulah firman Tuhan. Ya. Terus dalam kitab Ibrani kita bisa melihat, ya, saudara, kita bisa melihat bahwa di situ dikatakan bahwa itu merupakan kesaksian atau firman Roh Kudus. Coba bisa dilihat di situ, ada nggak? Coba baca sekali lagi, ulang. Ibrani 10 ayat 15. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman. Oke, udah. Saudara, perhatikan, dikatakan di dalam Ibrani bahwa Roh Kuduslah memberi kesaksian. Perhatikan ya. Nah, sebenarnya Paulus kan, bukan Paulus ini ya. Ini kitab Ibrani ini, dia mengutip kitab Yesaya tadi. Di kitab Yesaya itu tadi dikatakan demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, di dalam Ibrani dirubah. Di dalam kitab Ibrani kesaksian dikatakan inilah kesaksian Roh Kudus. Jadi firman Tuhan di dalam kitab Yeremia itu menjadi kesaksian Roh Kudus dalam kitab Ibrani. Jadi firman Tuhan sama dengan kesaksian Roh Kudus. Halo, amin. Amin. Jadi kita melihat kedudukan Roh Kudus itu Allah. Bagaimana misalnya orang bilang itu bukan Allah? Ya. Bagaimana orang bilang Roh Kudus itu hanya sifat Allah atau kuasa Allah? Sesiapa bilang kuasa Allah. Pak Yusurani berkata sifat Allah. Pak Yusutiawan bilang itu ketunggalan. Dia itu sebuah perubahan bentuk. Itu ajaran Sabelisme, bahwa Allah Bapa itu berubah jadi Yesus, Yesus itu berubah jadi Roh Kudus. Jadi hanya perubahan bentuk. Sebenarnya sama itu sebenarnya satu. Ya, itu yang disebut ajaran Sabelisme atau modalisme. Nah, saudara, ajarannya harus kita tolak karena jelas-jelas Alkitab berkata bahwa Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi dan Roh Kudus itu adalah Allah. Halo, amin. Saudara, ada banyak ayat-ayat yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dan dia juga dikatakan sebagai Allah. Ya, kita melihat juga, saudara, ada banyak ayat-ayat yang dimana Roh Kudus ditempatkan sejajar, ya, ditempatkan sejajar dengan Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Misalnya dalam pembaptisan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu ditempatkan sejajar. Kadang-kadang di ayat lain Roh Kudus ini ditempatkan lebih awal. Kalau di sini tadi di kitab Matius menempatkan dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus, nama Bapa itu lebih dulu. Tapi di ayat-ayat lain kalau Anda selidiki Alkitab, saudara, Roh Kudus itu juga kadang dia ditempatkan di depan, kadang juga dia ditempatkan di tengah. Jadi saudara jangan berkata bahwa Roh Kudus itu lebih rendah dari Allah Bapa atau dari Yesus. Saudara, pribadi-pribadi Allah yang ada di dalamnya itu sejajar dan setara, sederajat. Halo, amin? Amin. Nah saudara, itu ayat-ayat yang menunjukkan, ada banyak ayat-ayat yang bisa kita berikan, kita tunjukkan sebagai bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Hanya di sini kita nggak bisa membahas terlalu banyak. Tapi saya sudah menunjukkan beberapa ayat pada saudara, itu menjadi dasar kita. Saudara, kalau mau mengalami kemajuan dalam kehidupan rohani, kita harus memahami Roh Kudus ini. Dia sebagai pribadi dan dia sebagai Allah. Nah saudara, kesimpulan. Ya, kita singkat saja kesimpulannya saudara. Ya, bagaimana menerapkan itu dalam pribadi kita? Nah saudara, yang pertama, ini kesimpulannya, Roh Kudus itu pribadi, bukan kekuatan atau energi. Karena itu kita dapat bersekutu dengannya. Kita dapat dan harus memanjatkan doa kepadanya. Karena dia pribadi, dia bukan kuasa, dia bukan sifat, kita bisa bersekutu dengan dia. Kita bisa mendapatkan arahan dia. Kita bisa dipimpin oleh dia. Kita bisa bersama-sama dengan dia. Bahkan kita bisa memberi penghormatan kepada dia. Bahkan kita juga bisa berdoa kepada dia. Halo, amin? Itu kesimpulan yang pertama. Ya, yang kedua, saudara. Ya, kesimpulan yang kedua dalam penerapan dalam kehidupan kita. Yang kedua, perhatikan. Yang kedua, kesimpulan kedua, Roh Kudus yang sepenuhnya bersifat ilahi harus diberi penghormatan, diberi kehormatan dan ketaatan yang sama yang kita berikan kepada Allah Bapa dan Anak. Dia layak disembah. Jadi yang pertama tadi, bahwa Roh Kudus itu saudara merupakan pribadi. Dia bukan hanya semacam kekuatan atau sifat. Dan karena dia pribadi, kita bisa bersekutu dengannya. Kita bisa berdoa dengannya. Kita bisa menyembah dia. Yang kedua, saudara, karena dia Allah, Roh Kudus adalah Allah, maka kita, saudara, memberikan penghormatan dan ketaatan yang sama yang kita berikan kepada Bapa dan Anak. Kita juga memberikan hal yang sama kepada Roh Kudus. Amin, saudara. Yang ketiga, Roh Kudus itu satu dengan Bapa dan Anak. Karyanya merupakan ungkapan rencana ketiganya. Di antara pribadi dan kegiatan mereka tidak terdapat pertentangan dan ketegangan. Jadi saudara, kita melihat harmonisan di dalam tiga pribadi ini, ya, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Saudara, yang mati di kayu salib bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Yang mati di kayu salib adalah Yesus, pribadi yang kedua. Amin, saudara. Dan dalam di situ Allah Bapa bekerja, Allah Roh Kudus juga bekerja. Mereka begitu harmonis dalam bekerja sama. Mereka adalah Allah yang sempurna. Ya, dan mereka menunjukkan, saudara, fungsi peranan mereka masing-masing. Makanya kita berkata Allah Bapa itu bukan Allah Anak, Allah Anak itu bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus itu bukan Allah Bapa. Mereka adalah Allah, tetapi dalam tiga pribadi. Saudara, disinilah kita bisa melihat konsep Allah yang sempurna. Saudara, hanya dalam kekristenan ada konsep Allah seperti ini. Di agama-agama lain, kita tidak mendapatkan pengajaran tentang Allah itu seperti yang kita miliki di dalam kekristenan. Bersyukur, saudara adalah orang Kristen. Amin, saudara? Amin. Jadi, saudara, karena Roh Kudus bersama kita, itu artinya Allah dekat dengan kita. Ya, jadi jangan takut untuk hidup di dalam dunia ini. Percayalah Allah
akan menopang segala kehidupan Anda. Yang terakhir, kesimpulan terakhir, Allah bukanlah Allah yang jauh. Di dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal menghampiri kita begitu dekat, bahkan sampai masuk ke dalam hati kita masing-masing. Halo, amin? Amin. Ya, saudara, Roh Kudus itu, kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya, tubuh kita itu adalah bait Allah. Selanjutnya dikatakan, bukankah kamu bait Roh Kudus? Bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi Allah itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah Allah. Dan melalui pribadi ketiga ini, Allah Bapa, Allah Anak, saudara, menyertai kita. Saudara, melalui Roh Kudus ini, saudara, Allah menyatakan diri Allah Bapa dan Allah Anak dalam satu kesatuan. Itu oleh Roh Kudus. Jadi saudara, Roh Kudus itu, ya, itu Roh Kudus itu bukan sifat, Roh Kudus itu bukan hanya kuasa, tapi dia adalah pribadi. Dan juga Roh Kudus itu adalah Allah. Saudara, yang menyempurnakan keselamatan kita adalah Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai materai dan sebagai jaminan untuk kita memperoleh sepenuhnya penebusan itu. Jadi saudara, seluruh karya Allah, karya Yesus Kristus, itu kita terima secara sempurna oleh karya Roh Kudus. Makanya keselamatan kita itu dijamin sampai akhir. Ya, keselamatan kita bukan di akhir, tapi keselamatan kekristenan itu di awal. Ketika saudara percaya, Anda sudah selamat. Dan keselamatan itu sampai di akhir. Keselamatan yang kita terima di awal, itu bukannya keselamatan sampai di tengah. Ya, itu bukan keselamatan. Jadi keselamatan yang kita terima di awal, itu sampai akhir. Dan bagaimana itu diterapkan dalam diri kita, itu melalui bantuan Roh Kudus. Makanya firman Tuhan berkata, aku akan mengirim kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi saudara, keselamatan kita terjamin. Kenapa? Karena ada Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Ya, penolong yang sama seperti Yesus. Dia akan menolong kita sehingga kita bisa mengerjakan keselamatan kita. Kita bisa mengerjakan keselamatan bukan karena kita bisa sendiri, tapi karena Allah yang memampukan kita untuk mengerjakan keselamatan kita sampai akhir. Ia yang memanggil kita. Ya, Ia memanggil kita, Ia juga setia sampai pada akhir. Ingat saudara, Allah itu tidak pernah menyangkal dirinya, Dia adalah Allah yang setia. Kalaupun saudara tidak setia, bukan berarti Allah juga tidak setia. Walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia, karena Dia tidak menyangkal dirinya. Amin saudara? Allah tidak bisa menyangkal diri. Allah tidak bisa mencabut rohnya dari diri kita. Kalau Dia sudah memberikan rohnya pada kita, maka roh itu akan tetap selama-lamanya. Saudara harus menyadari ini, karena ini merupakan sesuatu yang bisa memberikan kita keberanian untuk menghadapi segala tantangan, menghadapi segala cobaan, menghadapi segala malapetaka di dunia ini. Kalau kita sudah memahami kebenaran ini, kita percaya jaminan keselamatan kita itu ada karena Roh Kudus menyertai kita selalu. Dan Allah itu begitu dekat, kita tidak menyembah Allah yang jauh, kita menyembah Allah yang dekat, bahkan sampai Dia tinggal di dalam hati kita. Oke saudara, itu aja firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Allah yang sudah kami dengar. Kiranya kebenaran-kebenaran ini menjadi berkat bagi kami. Biarlah kebenaran-kebenaran ini